Halo hai, kembali lagi di part 2. Yuk, kali ini kita akan membahas perkembangan Islam di 3 kerajaan besar. Let's stay tune. Oke, kita membahas tentang perkembangan Islam di 3 kerajaan besar. Apa aja sih 3 kerajaan besar? Pertama, ada kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Gimana ceritanya? Yuk, tonton terus. Pertama, ada Kerajaan Kesultanan Kaisar Utsmaniyah. Kerajaan Kesultanan Utsmaniyah didirikan pada awal abad ke-14 oleh Osman I, seorang pemimpin suku Turki yang mengumpulkan kekuatan di wilayah Anatolia yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium yang melemah. Osman I mendirikan dinasti Utsmaniyah yang menjadi cikal bakal dari kekuasaan yang lebih besar untuk masa depan. Maka dari itu, nama kekaisarannya disebut dengan Osman atau Osmaniyah. Pada awal ke-16 dan awal abad ke-17, kerajaan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan Islam terkuat di dunia. Wilayahnya meliputi sebagian besar Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan bagian dari Afrika Utara. Kekaisaran ini dikenal dengan pemerintahan yang sentralistik dan sistem administratif yang sangat efisiensi. Namun, seiring berjalannya waktu, Utsmaniyah mulai menghadapi tantangan dan penurunan kekuasaan. Mulai dari konflik internal, kebangkitan kekuatan Eropa, dan keruntuhan ekonomi yang mengikis kekuatan dan stabilitas kekaisaran. Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, Utsmaniyah semakin melemah karena bentrok dengan Perang Dunia Pertama. Utsmaniyah mendukung blok sentral yang akhirnya kalah dalam perang tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1922 Kesultanan Utsmaniyah dihapuskan dan Republik Turki modern didirikan pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Warisan kerajaan Utsmaniyah ada Masjid Biru di Hagia Sophia, Turki. Wah, masjid ini tuh sangat indah bukan? Dan yang kedua ada Masjid Raya Sulaiman di Istanbul. Wah, gede dan sangat mewah nih. Dan yang terakhir ada Istana Topkapi Istanbul. Wah, keren dan gede juga ya. Kayaknya warisan kerajaan Utsmaniyah nih ada banyak banget. Tapi yang paling menonjol ada 3 ini guys. Yuk, kalau kalian ada yang tahu, komen di bawah ya. Ya, kerajaan kedua yaitu Kerajaan Safawiyah yang dikenal dengan dinasti Safawiyah. Kerajaan ini berkuasa di Persia yang sekarang jadi Iran pada tahun 1501 hingga 1736. Dinasti Safawiyah didirikan oleh Shah Ismail I, seorang pemimpin suku Turki yang berasal dari Azerbaijan. Di bawah pemerintahan Shah Ismail I, kerajaan Safawi mengalami ekspansi wilayah yang signifikan. Mereka merebut bagian-bagian penting dari wilayah Iran, Azerbaijan, Irak, Armenia, dan sebagian besar Anatolia Timur. Shah Ismail I juga bahkan mencoba untuk merebut Mekah dan Madinah dari dinasti Utsmaniyah. Tetapi usahanya tidak berhasil. Pada pemerintahan Shah Abbas I yang dikenal sebagai Abbas yang Agung, pada tahun 1588 sampai 1629, kerajaan Safawiyah mencapai puncak kejayaannya. Shah Abbas I memindahkan ibu kota ke Isfahan dan memulai serangkaian reformasi yang meliputi reformasi militer, administratif, dan ekonomi. Namun setelah masa kejayaan Abbas yang Agung I, kerajaan Safawi mulai mengalami penurunan. Kekuasaan Safawi melemah akibat konflik internal, perjuangan kekuasaan antara para penguasa Safawi yang berikutnya, dan ancaman dari luar seperti Kesultanan Utsmaniyah dan Kekaisaran Mughal yang begitu banyak. Dan pada tahun 1722, pasukan Afgan menyerbu Persia dan merebut Isfahan, menandai runtuhnya pemerintahan Safawiyah. Setelah itu, kekuasaan Persia berpindah dari tangan dinasti Safawi ke dinasti Afsarid dan kemudian ke dinasti Qajar. Warisan kerajaan Safawiyah. Warisan dinasti Safawi sangat penting dalam sejarah dan budaya Iran. Mereka mengkodifikasikan Syiah sebagai agama negara dan memberikan identitas agama yang kuat kepada Iran. Selain itu, mereka juga meninggalkan warisan seni dan arsitektur yang spektakuler, seperti halnya Maidan Iman di Isfahan, Iran, dan Jembatan Kaju.
dan masih banyak lagi warisan kerajaan Safawiyah yang ada di Iran dan di sekitarnya. Dan kerajaan yang terakhir ada kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahir-ud-Din Muhammad Babur pada tahun 1526. Babur adalah seorang panglima perang yang berasal dari wilayah Fergana di Asia Tengah yang saat itu dikuasai oleh Timur Leng. Ia merupakan keturunan Mongol dan Turki dan memiliki hubungan keluarga dengan penguasa-penguasa Mongol dan Timur Leng. Lah, pada awalnya tuh Babur memiliki ambisi untuk merebut kembali wilayah kekuasaan leluhurnya di wilayah Asia Tengah. Namun, setelah gagal dalam beberapa upaya tersebut, ia mengalihkan perhatiannya ke India yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Delhi yang lemah. Dan tibalah pada tahun 1526, Babur memimpin pasukannya menyeberangi pegunungan Hindu Kush dan memenangkan pertempuran Panipat melawan pasukan Kesultanan Delhi yang dipimpin oleh Sultan Ibrahim Lodi. Kemenangan ini memberikan Babur kendali atas wilayah Delhi dan sekitarnya, serta mengakhiri Kesultanan Delhi pada masa itu. Para kekaisaran Mughal yang pertama diawali oleh Babur sebagai pendiri atas kerajaan Mughal. Dan pada pemerintahan kekuasaan yang kedua dipimpin oleh Humayun, putra Babur pada tahun 1530 sampai 1556. Humayun mengambil alih tahta pemerintahan setelah ayahnya wafat pada tahun 1530. Setelah Humayun wafat digantikan oleh cucu dari Babur yaitu Akbar yang Agung pada tahun 1556 sampai 1605. Pemerintahan Akbar yang Agung menjadi periode keemasan bagi kerajaan Mughal. Akbar berhasil memperluas wilayah kekaisaran dengan menaklukkan sebagian besar India Utara, Tengah, dan Barat. Ia juga menerapkan kebijakan toleransi agama, menciptakan kebijakan pemerintah yang inklusif, dan mempromosikan perdagangan dan seni. Akbar juga mendirikan agama baru yang disebut Dinillah dan menggabungkan unsur-unsur agama yang ada. Namun, agama ini tidak bertahan dengan lama setelah kematiannya. Setelah Akbar yang Agung wafat, digantikan oleh putra Akbar yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627. Kekaisaran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Shah Jahan, putra dari Jahangir pada tahun 1628 sampai 1658, yang merupakan salah satu kaisar Mughal yang paling terkenal pada masa itu. Nah, kerajaan Mughal diabadikan dalam sebuah karya film yang berjudul Jodha Akbar pada masa pemerintahannya Akbar yang Agung nih. Kalian di rumah udah pada nonton belum? Subbab yang terakhir ada warisan kerajaan Mughal. Lah, kalian udah pada tahu kan Taj Mahal? Ya, bangunan yang sangat megah dan cantik ini merupakan warisan kerajaan Mughal loh. Sebuah monumen yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal, Shah Jahan, anak dari Jahangir, sebagai sebuah mausoleum untuk istri Persianya, yaitu Arjuman Banu Begum yang juga dikenal dengan Mumtaz Ulul Zamani atau Mumtaz Mahal. Namanya sama kan dengan Taj Mahal? Keren bukan? Dan yang kedua ada Benteng Agra, India. Merupakan situs warisan dunia UNESCO yang terletak di Agra, India. Benteng ini juga disebut sebagai La Qila dan Benteng Merah. Lokasinya adalah sekitar 2,5 km ke barat laut dari Taj Mahal. Wah, kalau habis dari Taj Mahal, wajib kesini sih. Dan yang terakhir ada Benteng Lahore yang ada di Pakistan. Benteng Lahore modern dibangun pada tahun 1566 pada masa pemerintahan Kaisar Akbar yang menganugerahkan benteng dengan gaya arsitektur menampilkan motif Islam dan Hindu yang menjadi monumentum atas kebijakan dari Kaisar Akbar yang Agung yang menerapkan kebijakan toleransi agama nih. Wah, kalian udah pada kesana belum? Sekian sudah penjelasan dari saya. Untuk cerita sejarah Islam berikutnya, pantengin terus ya YouTube channel aku hanya di Sophia-Opi Studi. Bye-bye, thanks for watching, and jangan lupa ya buat subscribe, like, and share. Bye-bye.